podcast kamu. Dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo kaum muda, apa kabar? Semoga teman-teman yang dimanapun berada sehat-sehat selalu ya. Bertemu lagi nih di podcast kamu. Podcast kamu adalah sarana kaum muda untuk membahas seputar kehidupan kaum muda nih teman-teman. Dan di sini pertama kali banget nih podcast kamu hadir di YouTube. Biasanya kan kalau kita tuh pakainya di Spotify. Dan ini perdana banget bersama Kak Christopher Tapiheru. Yeay! Halo Kak, apa kabar? Ya, good. Doing great, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak, sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Oh ya, aku Christopher Tapiheru, melayani sebagai teaching pastor di GBI New Wine International Church, Jakarta. Udah menikah dari 2010, punya 2 orang anak laki-laki. Terus apa lagi ya? Suka musik metal, nggak nyambung ya sama pendeta. Backgroundnya desainer grafis, jadi basically saya seniman yang dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta. Jadi ya itu palingnya. Oke, thank you Kak atas Siap. perkenalannya, dan makasih juga Kak udah bersedia jadi speaker di podcast kamu episode 7 Siap. ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih penasaran mengenai Kak Christopher, boleh follow follow IG Kak Christopher Tapiheru ya, @ChristopherTapiheru. Teman-teman boleh lihat segala media sosial atau apa aja yang dibahas Kak Christopher di situ. Ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja nih. Kita hari ini mau membahas tentang couple atau pasangan. Pasti ini sangat digandrungi kaum muda banget nih. Setuju nggak Kak? Yep. Setuju ya. Dan banyak banget dari teman-teman yang sudah punya pacar ataupun yang masih jomblo suka banget nonton konten tentang pasangan. Tapi kali ini kita mau membahas tentang mengapa sih pasangan yang seiman dan sepadan itu penting banget. Nah, kita langsung aja deh ke pertanyaan yang pertama. Kak, apa sih arti sepadan dan seiman? Apakah itu ada hubungannya ataukah pengertiannya berbeda? Sepadan sama seiman ya. Menurutku yang namanya sepadan udah mestinya seiman, karena kalau udah nggak nyambung imannya, itunya satu percaya, satunya enggak, gimana cara sepadannya gitu. Kalau bahasa aku tuh kalau nggak bisa sepakat berarti emang nggak sepaket, jangan dipaksain kan gitu. Itu sih kalau buat aku sepadan, walaupun banyak ya aspeknya, tapi terutama yang pertama, yang paling core, paling dasar tuh iman, seiman. Seiman Ya. itu maksudnya satu agama atau Satu percaya sama, misalnya gini, kita Kristen percaya sama Yesus sebagai Tuhan, dua-duanya harus percaya. Jangan satu percaya Tuhannya Yesus, satu Tuhan yang lain kan gitu, itu bingung. Itu kan berarti udah perbedaan kepercayaan berarti. Perbedaan keyakinan. Oke. Ya. Berarti kalau sepadan ini lebih ke kepribadian Kakak atau bagaimana? Sepadan macam-macam. Dan tadi dasarnya di keimanan dulu itu core-nya, baru sisanya macam-macam ya. Ada kadang ada ngaruhnya juga, misalnya di pendidikannya misalnya. Kalau pendidikannya agak jomplang, biasanya ngobrolnya juga tulalit ya. Oh. Ya kan maksudnya Iya, bener. mereka jadi aja agak aneh gitu, kok bisa jadi. Padahal nggak nyambung, ini ngomongin Gimana apa dia nggak ngobrol ngerti kayak ngomongin apa sih lu kan gitu. Jadi ada di situ ada pendidikan pasti sedikit banyak, terus bisa jadi sampai di level kayak sosioekonomik misalnya. Ya. Oke. Dan itu walaupun aku bilang sih itu nggak core ya, nggak inti. Tapi yang inti tadi iman sama ya tadi sedikit banyak ketertarikan di hal-hal yang kita sama-sama pahami ya. Makanya pendidikan juga kadang penting juga. Oke, sip. Sangat membantu sih jawabannya. Ya. Detail sekali. Nah, Kak, kalau misalnya sesuai 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 di sini Ya. tertulis, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya. Nah, itu kalau berdasarkan kitab itu Kak, perbedaannya gimana tuh Kak? Perbedaannya satu percaya Yesus Tuhan, satu nggak percaya Yesus Tuhan. Ya, kan jelas tuh di situ. Gitu ya? Apa persamaannya Belial sama Kristus? Bagian bersama apa? Orang-orang percaya dengan orang-orang yang nggak percaya. Perbedaan keyakinan bukan yang satu yakin, yang satu enggak. Yang satu yakin, gue yakin lu jodoh gue, tapi lu yakin nggak gue jodoh lu? Jangan, nggak, itu bukan itu. Keyakinan di sini bicara tentang iman kepada Yesus, spesifik. Makanya ayat ini biasanya paling banyak dirusuhin, paling banyak yang nggak suka. Apalagi kalau udah keburu jadian sama yang beda agama ya. Itu tuh pas Ya banget kan? tuh Kak. Kalau untuk teman-teman yang udah Ini kalau saya lagi pacaran- sharing gini biasanya pada pura-pura ke WC terus nggak balik lagi. Udah biasa di sekolahan, di Takut ya? kampus. Bukan takut, nggak seneng dengernya karena ini kebenarannya.
Ya, suka nggak suka, terima nggak terima, ini dia. Kalau dilanjutin lagi sampai 18 malah disuruh putus. Oh iya. Ya kan? 17 18 dia bilang, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Lihat, orang kok udah keburu jadian, mana mau disuruh putus. Walaupun yang suruh Tuhan. Iya sih, itu benar sih. Ya kan beberapa kita bukan punya pujaan hati tapi punya berhala. Itu kan ngeri. Saking bucin ya mungkin ya, Kak. Oh iya, bucin kan ada pertanyaan, orang Kristen boleh bucin nggak? Nggak. Nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh, kecuali jadi bucinnya Tuhan. Karena memang Kan nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. karena pasangannya pun bukan punya dia ya kan? Iya, at the end of the day, Tuhan Yesus yang bilang kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita udah jadi hamba Tuhan, berarti nggak bisa jadi hamba yang lain harusnya. Ya kan, budak tuh kan kayak hamba, bahasa manisnya kan hamba tuh. Kalau kita udah jadi budaknya Tuhan, kita boleh nggak memperbudakkan diri kepada yang lain? Ya nggak bisa, kan nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pasti akan perhatiin yang satu, cuekin yang lain, indahkan yang satu, tidak mengindahkan yang satunya. Itu udah pasti. Oke. Ya. Makanya pada cabut kalau lagi bahas kayak gini kan. Karena udah keburu bucin. Iya ya, berarti memang ya. Ya, karena artinya emang nggak menyenangkan, artinya itu. Artinya se-strict itu. Iya. Kita nggak bisa jadi sama yang nggak percaya sama Yesus. Pada akhirnya kalau kita jujur baca Alkitab ya, sampai kitab Wahyu kita akan lihat pada akhirnya cuma ada dua tim, Kristen sama Antikristus. Kristen yang percaya Yesus Tuhan, Antikristus yang nggak percaya. Itu yang disebut di sini. Apa bagian bersama orang yang percaya sama yang nggak percaya? Oke. Antikristus dan Kristus ya Kak? Kristen. Percaya Kristus ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada teman-teman yang mungkin masih labil atau bagaimana nih Kak? Ya. Punya pasangan udah seiman dan tapi menurut pandangan orang tuh nggak sepadan. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang itu? Kalau misalnya ketertinggalan, misal contoh kayak tadi pendidikannya, dia mesti keep up. Misalnya contoh, ceweknya lulus kuliah, dia lulus SMA doang. Berarti dia harus memperlengkapi diri untuk keep up sama pendidikan pacarnya dong. Biar nanti nggak direndahin lagi. Misalnya contoh kan biasanya yang suka kayak gitu tuh sedihnya adalah kadang dari orang tuanya. Kamu nih S1 loh. Masa jadian sama orang yang SMA aja kemarin hampir nggak naik kan gitu. Nanti kok ke depan ngomongin hal-hal yang penting, hal-hal yang signifikan, apalagi membesarkan anak, apalagi sempat kemarin sekolahnya di rumahan. Oh, iya benar. Kebanting banget, masa kamu doang ikut ngajar, yang satunya karena nggak ngerti, aku cuma sampai SMA kan gitu. Itu pun nggak bener-bener juga sekolahnya, padahal kalau SMA lulus kan dalam artian minimal ngajarin anak yang SD, TK kan harusnya bisa ya. Cuma kadang alasannya udah lupa. Padahal belum tentu sungguh-sungguh juga pas sekolah kemarin kan gitu. Iya benar-benar. Ya itu contoh ya, kita mesti keep up banget sih dalam hal itu ketertinggalan. Misalnya yang nggak kekejar, misalnya contoh anak ini perempuannya berasal dari keluarga yang berada misalnya contoh. Atau sebaliknya deh, laki-lakinya. Nah akhirnya orang tua pasti akan kayak, ini anak siapa? Dia kerjanya apa? Gitu. Pasti kan gitu, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kita harus mengejar ketertinggalan itu sih. Gimana caranya? Ya nggak selalu harus sama kaya dalam tanda kutip ya, karena kaya kan nggak melulu tentang uang ya. Iya benar. Tapi tadi intelektual, terus kecakapan dia dalam banyak hal. Misalnya kadang mungkin nggak sampai sekolah tinggi, tapi orangnya banyak bisanya gitu. Karena dia tipe pembelajar, tipe orang yang upgrade diri. Buat saya harus mengupgrade diri untuk jadi sepadan, karena sepadan artinya kan seimbang ya. Iya seimbang ya Pak. Ya, kalau nggak kan jomplang tuh. Ya, buat sampai misalnya satu udah di sini, satu di sini, berarti ini yang ini dong mesti ngejar. Atau yang ini nurunin gitu. Kalau aku lihat, aku punya kecenderungan pasti akan begini nih. Yang ini akan keep up. Harusnya nggak nurun ya Kak? Enggak, karena emang standar bagusnya ya kalau bisa tinggi kenapa mesti turun kan gitu. Itu sih paling. Nah kalau tadi kan udah disebutin ya Kak aspek-aspek sepadan ya Kak. Iya. Selain percaya Kristus, aspek umumnya itu apa aja sih Kak? Sepadan ada beberapa hal sih. Aku coba bagiin dari yang aku biasa bagiin ya. Misalnya dia nih sepadan memandang pacaran dan pernikahan konsepnya. Misalnya gini, beberapa orang nggak menyadari bahwa pacaran itu harus dengan tujuan. Kalau nggak dia berbahaya. Tujuan pacaran itu apa sih? Pernikahan bukan? Harusnya pernikahan Iya ya kan? Kak? Harusnya gitu kan. Berarti kalau dalam 2 atau 3 tahun ke depan belum ada rencana menikah, mestinya nggak usah pacaran kan? Karena belum ada tujuannya buat apa juga. Tujuan pernikahan juga harus sama. Harus disepadankan. Harus seimbang. Menurut kamu tujuan menikah itu apa? Ada yang bilang, oh karena saya berhak bahagia. Jadi tujuan kamu bahagia. Bahagia bukan tujuan pernikahan. Bahagia itu bonus dalam pernikahan. Tujuan pernikahan, khususnya pernikahan Kristen, itu untuk keturunan ilahi. Ya kan, bukan cuma punya anak, tapi khususnya punya anak rohani. Jadi kalaupun nggak bisa punya anak biologis, ya harus punya banyak anak rohani, kan gitu. Nah itu aja udah beda tuh kadang kesepadanan itu.
Terus misalnya ada banyak hal lain, misalnya visi dan misi tujuan hidup juga harus diobrolin, nyambung kan ya? Ya kan kalau tujuan hidupnya beda, misalnya satu mau ke Kalideres, satunya mau ke Kalibata kan nggak nyambung ya? Gimana cara jalan bareng? Satu mau ke sono, satu mau ke sono kan gitu. Ya terus kedewasaan dalam misalnya kesepadanan dalam finansial. Minimal kalau jumlah tabungannya nggak sama, tapi tentang pengelolaan keuangan gitu, tentang rencana ke depannya mesti ada dong, mesti ada planningnya. Ya, itu juga bicara itu ya, bicara kesepadanan gitu. Dan banyak lagi yang aku nggak sebutin ras karena itu nggak penting kalau menurut saya, tapi menurut beberapa orang penting. Ya menurut saya salah satu yang paling saya suka terperanjat adalah orang bisa ngakunya Kristen tapi masih rasis. Buat saya bingung karena gini, Yesus bilang gini, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita rasis, kita hanya peduli bangsanya kita sendiri, kita nggak siap buat sorga, karena sorga isinya kan macam-macam. Nggak cuma kita dan kaum kita aja, makanya saya nggak sebut ras, walaupun itu akan jadi pertimbangan buat beberapa orang, itu sepadan apa enggak. Tapi buat saya enggak. Ya bahkan sebenarnya ekonomi pun yang tadi saya bilang, lebih ke bukan jumlah duitnya, tapi ke kedewasaan secara finansial, pengelolaannya, terus rencananya. Ya kedewasaan untuk nggak overspend gitu loh, ngerti nggak boros. Iya. Orang kan yang timpang secara keuangan itu kan dia udah nggak punya banyak, boros lagi. Kalaupun dikasih banyak, cepet juga habisnya kan boros. Nah itu kan berarti nggak dewasa. Jangan sampai yang satunya bijak, yang satunya masih on the way bijak gitu. Atau malah, lu mesti terima gua apa adanya dong. Nah ini lebih parah lagi. Ya kan? Dia udah ngaco, terus malah minta dimaklumi lagi. Kan enggak ya, harusnya kan dia keep up. Itu sih paling beberapa hal ya. Berarti sebelum menikah memang harusnya sudah tahapnya seimbang sama-sama ya Kak, sebelum memutuskan menikah. Benar. Oke. Tapi kalau misalnya mereka mau menikah nih Kak, sebenarnya kalau akhirnya mereka memaksakan ke jenjang yang lebih tinggi, itu gimana? Walaupun belum sepadan. Ya, resiko ditanggung penumpang ya. Bahasanya kan gitu ya. Kita naik apa kan kita mesti tahu nih. Oh, kalau naik ini ntar kehujanan nih, misalnya kita naik motor nih, bisa kehujanan, resikonya harus ditanggung dong. Kalau kehujanan ya udah pasrah, kan udah lu pilih. Cuma bedanya apa? Enak, bisa nyelip-nyelip, bisa lebih cepat nyampe. Kalau mobil lu pasti macet nih, tapi nggak kehujanan, resiko ditanggung penumpang. Pada akhirnya kenapa banyak istilah konseling pranikah atau bahkan bimbingan sepanjang pacaran juga ada loh, mentoring. Jadi ketika sebelum pacarannya pun kita ada pelatihan, ada perlengkapan diri, kayak kadang beberapa ibadah youth tuh minta untuk, Kak, boleh ya Kak sesinya nih kayak LSD, Kak, Love, Sex, and Dating. Oke. Itu kan upaya-upaya untuk akhirnya apa ya, kita nggak sembarang gitu untuk melaju ke jenjang berikutnya. Gitu, karena pernikahan kalau di dalam kekristenan bentuknya no turning back, kayak ikut Yesus. Ya dong, karena yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia kan kita. Artinya nggak bisa sembarang sama sekali. Itu sih paling. Oke, berarti sebelum memutuskan untuk menikah, ya harus sadar dewasa akan finansial, emosional, dan lainnya ya Kak? Lain-lain, macam-macam. Sampai akhirnya seimbang dan memutuskan untuk menikah. Betul. Oh iya, begitupun juga dengan tujuan hidup harus selaras juga kan ya Kak? Oh iya dong, selaras. Ya betul, artinya kalau yang satu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, yang satunya cuma pengen bahagia, biasanya agak nggak nyambung. Agak nggak nyambung, ya? Jadi nanti yang satu all out buat pelayanan, buat misi, yang satunya malah ngerasa kayak kita jalan-jalan dong, healing dong kali-kali gitu. Healing lama-lama hilang ya kan. itu yang problematik kan. Jadi nggak nyambung sama sekali gitu. Jangan sampai. Oke. Walaupun profesi nggak sama ya. Maksudnya aku pertama kali menikah dulu sama istri kan, aku nggak tahu bakal jadi pendeta. Dia juga nggak tahu, kan aku karyawan dulu. Aku desainer grafis. Nggak tahu, cuman jalan hidup membawa aku akhirnya jadi pendeta. Cuman karena dia juga hamba Tuhan sama kayak saya. Jauh sebelum kita pendeta. Ya, jadi ketika saya dapat panggilan itu, dia istri saya, karena kita dari dulu emang udah sepakat, kemanapun Tuhan bawa kita mau memuliakan Tuhan. Dengan mudah dia relakan untuk, ya udah yuk, kita bertualang yuk bersama Tuhan. Kan gitu. Itu kan kalau sepadan kan enaknya gitu. Jadi kemanapun Tuhan bawa, nih kepala keluarganya, ya penopangnya juga pasti ikut. Namanya aja supporter ya. Dia harus jadi supporter pertama gitu loh. Ketika suami dapat panggilan dari Tuhan, istri yang dari dulu udah emang kita udah berencana untuk sepakat sampai maut memisahkan kita atau sampai kita pulang, dia akan support. Dan aku bersyukur sih. Wah, enak banget jadi. Aduh, jadi ini Kak, pengen gitu ya. Jadi tujuan utamanya untuk memuliakan Tuhan Yesus ya Kak. Iya. Oke Kak, kalau misalnya nih
ciri-ciri, bukan ciri-ciri sih, gimana sih kita tahu kalau dia itu pasangan yang sepadan bagi kita? Misalnya kita udah ngeliat-liat dari jauh nih, kalau dia calon gebetan yang sepadan bagi kita, gimana tuh Pak? Keberatanku adalah gini, ada satu fase yang dilewatin karena dianggap sepele, namanya persahabatan. Persahabatan itu fase paling enak untuk mengenal seseorang. Karena ketika bersahabat kita nggak punya agenda asmara. Agenda asmara bikin orang tuh jadi jaim. Jadi bangun pencitraan. Karena dia lagi berusaha impress yang dia taksir. Tapi dalam persahabatan kita bebas jadi diri kita sendiri. Nah di dalam persahabatan itu udah mulai spesifik. Persahabatan sama pertemanan kan beda. Persahabatan lebih spesifik ke beberapa orang aja. Nah di situ kita bisa lihat dia jadi dirinya sendiri, kita bisa jadi diri sendiri. Ketika kita berdua jadi diri sendiri dan ternyata banyak yang bisa sepakat, kita bisa mempertimbangkan tuh untuk ke jenjang berikutnya yang namanya asmara. Itu loh. Jadi pacaran tuh sebenarnya bukan saat yang tepat untuk saling mengenal, salah. Pengenalan ada justru di persahabatan, dimana kita bisa lihat dia aslinya. Karena kan people will be in their best behavior kan, ketika lagi pacaran, lagi caper-capernya gitu loh, lagi jaim-jaimnya, bahaya kan. Berarti dia banyak ngumpetin sesuatu. Tapi kalau lagi jadi sahabat kan, mau ngakak kek, mau ngamuk kek, mau apa kek, bebas karena dia nggak punya agenda asmara tadi. Makanya aku sangat encourage ya, maksudnya orang-orang untuk kembali memikirkan ulang deh tentang persahabatan. Itu fase menurutku terpenting. Di situ kalau udah ketemu nih, nyambung, udah ada kesepakatan, baru kita melanjut ke asmara, pacaran yang tujuannya, visinya udah jelas, pernikahan. Jadi di dalam pacaran nanti udah makin mengerucut. Ya udah nggak dipertimbangin lagi, aduh ini bukan, itu pas lagi persahabatan kita lihat. Ya gimana rusuhnya, gimana bagusnya. Istilahnya lekukan manisnya dan lekukan ujungnya gitu kan. Lagunya John Legend kan. All of me kan. Love all your curves and all your edges kan gitu. Suka semua lekukanmu dan juga sudut-sudut tajamnya gitu. Iya. Ya kan di persahabatan kita lihat. Kalau emang bisa melaju kita tanya gimana? Bisa nggak nih kita lanjut? Ya ayo gitu. Ya, makanya ada lagu-lagu kayak Lucky misalnya, Lucky I'm in love with my best friend kan. Gitu. At the end of the day kita jadi best friend dulu aja. Dari best friend kalau emang ada ruang untuk asmara, ya kita tempuh itu. Nah itu yang disebut dengan pacaran. Nanti diresmikan jadi sebuah namanya pernikahan. Ya, menikah akhir dengan sahabat baik sendiri. Salah satu PR terbesar saya ketika dulu menikah sama istri adalah saya rindu kalau dia ditanya best friendnya siapa, dia jawab saya. Wow. Karena kan nggak bisa dipaksa ya. Ketika aku menikah dulu, istriku masih punya best friend laki-laki. Udah lama dari zaman dia kuliah. Yang best friend laki-laki ini udah kenal dia jauh sebelum saya kenal dia. Tapi saya punya PR dan saya punya kerinduan. Saya rindu jadi sahabat baiknya istri saya sendiri. Jadi ketika orang nanti nanya, best friend lo siapa? Dia jawabnya saya. Sampai ini puji Tuhan kalau dia jawab best friendnya dia siapa? Saya. Dan best friendnya dia nggak sakit hati karena tahu. Maksudnya tahu perjuangan saya untuk belajar jadi best friend buat istri saya sendiri. Itu jadi buat aku fase persahabatan itu loh yang nggak boleh diakalin. Iya. Karena disitulah yang paling groundnya kita membangun dari dasar tuh sebenarnya di persahabatan itu. Semuanya tuh. Kalau persahabatan udah beres, udah saling kenal, enak kan? Kita membina asmara sama orang yang kita kenal baik gitu. Enak banget kan sebenarnya. Enak banget sih Kak. Nggak perlu parno, nggak perlu FOMO, nggak perlu. Ya, bisa dengan tenang gitu menjalaninya karena udah tahu banget orangnya. Gue udah tahu banget nih orang. Makanya nggak sedikit ya kalau kita ngobrol. Berapa orang yang jadi akhirnya sama sahabat baiknya sendiri. Sebenarnya dulu nggak pernah pacaran. Yang ini cuma datang kalau lagi bete, diselingkuhin, ditinggalin sama pacarnya. Ini curhat ke yang ini. Jadinya kayak tong sampah dia nih yang satu. Iya bener, Kak. Lama-lama jadian sama dia gitu. Karena nggak ada yang lebih kenal si perempuan ini daripada laki-laki yang tempat dia curhat tadi. Interesting. Ya. Berarti kalau misalnya dari jauh udah nentuin target nih Kak, target gebetan, harusnya tujuan utamanya untuk berteman aja dulu ya. Kita mengenal dulu aja. Dari situ kan kita kenal maka kata sayang. Gimana cara kita bisa membina asmara cuma sama orang yang kita taksir, bukan sama orang yang kita kenal. Ya kan, naksir itu kan benar-benar sesuatu yang ya ampun, gampang banget kita bisa naksir, bener. Cakep dikit, ganteng dikit, ya kan, seksi dikit, kaya dikit, berbakat dikit, kita bawa langsung kayak wah crush, langsung kayak jago banget main drum kan gitu. Gampang banget kita untuk naksir sebenarnya. Tapi kan untuk sayang kan nggak segampang itu. Melewati fase yang terpenting yang namanya pengenalan. Dan jujur, pengenalan masih berlangsung bahkan ketika udah menikah. Dan jadi proses karena tak ya, kenal maka tak sayang. Iya sih. Kalau kita berhenti mengenal, kita berhenti mengasihi dong. Berarti mengasihi ya nggak jalan pernikahannya kan. Berarti memang ketika dalam menikah pun itu masih proses ya Kak? Pengenalan. Ya, proses pengenalan sama proses belajar untuk jadi lebih baik ini.
Diterima apa adanya, walaupun itu indah, bukan berarti alasan untuk tidak memperbaiki diri. Setuju nggak? Setuju banget Ya dong? sih. Karena saya diterima apa adanya, saya banyak banget jeleknya, banyak banget kurangnya. Dan saya bersyukur punya pasangan yang istri saya menerima saya apa adanya, tapi itu jadi pemicu buat saya untuk nggak tetap seadanya. Oh iya, benar. Belajar untuk memperbaiki diri, karena diterima apa adanya kan gitu. Itu sih, Pan. Luar biasa. Tadi kan udah dikasih tahu ya Kak, kalau pasangan yang sepadan bagi kita itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya nih kita punya teman nih yang sudah terlanjur berpacaran dengan yang berbeda iman, itu gimana nih Kak? Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari warung sate kamu.